Hai Anti Aging Deputy, bagaimana kabarnya? Kita masih ada di Kota Padang, di salah satu restorannya ini, yang kebetulan sedang sepi, jadi kita bisa berbincang-bincang di sini. Semoga tetap sehat dan bersemangat. Ya, jadi seperti yang di video sebelumnya yang ada di klik bisa di sini karena ini adalah part kedua, bahwa semuanya ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan usus. Dan apabila kita melakukan tes food intolerance, ya biasanya di situ ketahuan gitu makanan-makanan apa, jenis apa yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi makanan-makanan tersebut yang harus dihindarkan. Selain tentunya kita juga akan melakukan intermittent fasting. Intermittent fasting adalah fasting dengan jangka waktu yang tertentu. Jadi ada yang mulai dari 12 jam dulu, kemudian bertingkat menjadi 16 jam. Pada masa-masa itu tubuh mempunyai kesempatan untuk membersihkan, melakukan autofagi, dan itu sangat membantu untuk tidak hanya penderita autoimun, tapi mungkin orang-orang yang mempunyai kecenderungan ke arah autoimun. Sebetulnya kedua-duanya, makanannya tadi tidak boleh salah, dan tentunya dibutuhkan suplemen-suplemen untuk penderita autoimun tergantung dari apa yang diderita. Ya, khususnya untuk penderita tiroid autoimun, ya tiroid itu ada yang namanya Hashimoto thyroiditis yang biasanya berlanjut ke hipotiroidism, jadi di mana tiroidnya, hormon tiroidnya menjadi lebih rendah, atau yang satu yang hyper yang namanya morbus Graves. Ya, kalau yang hyper itu biasanya orangnya kurus, kalau yang hypo itu orangnya menjadi lebih lambat dan menjadi lebih gemuk. Tentunya dibutuhkan suplemen-suplemen seperti vitamin D, seperti selenium, dan tentunya kecukupan dari multivitamin dan mineral. Dan apabila tidak intoleransi terhadap omega 3, sangat baik omega 3 diberikan dan beberapa jenis antioksidan. Kalau dari gaya hidup tentu kita kembali ke video yang pertama yang tentang anti-aging, ya, bahwa kita mempunyai 5 anti-aging pilar yang harus kita jaga keseimbangannya. Ini yang namanya gaya hidup. 1, tidak boleh stres, kurangilah stres. Nomor 2, berolahragalah yang suka, ya olahraga yang happy, yang suka, yang enjoyable, secara teratur semampunya, kemudian pelan-pelan meningkat. Yang ketiga tentunya dari nutrisi dan suplementasi. Yang keempat adalah hormon correction. Yang keempat adalah hormon correction, di mana kita akan membalansi hormonnya. Dan yang kelima adalah reduksi dari stres. Sebetulnya olahraga dan stres tidak hanya untuk penderita autoimun. Untuk kita semua yang baik menderita autoimun maupun tidak sangat diperlukan. Nomor 1, olahraganya harus enjoyable. Jangan paksakan olahraga, misalnya dia harus aerobik pada orang yang memang lari aja males gitu, yang nggak cocok. Atau jangan paksakan berenang pada orang yang takut air atau yang takut kulitnya rusak kalau terkena kaporit, rambutnya nanti menjadi sulit. Jadi tolong ditemukan sesuatu yang cocok, yang memang mampu laksana, dan itu boleh kita resepkan ya ke penderita. Untuk stress reduction juga sama, nggak sama ya. Misalnya untuk saya, kalau saya stres, misalnya saya mungkin lebih suka berkreasi. Tapi mungkin ada yang stres maunya hanya duduk dan membaca buku. Atau ada orang yang stres terus maunya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya lebih adventurous. Ya, itu tolong dicari apakah masing-masing tentunya berbeda. Apabila sulit menemukan, mungkin bisa meminta konsultasi dan bercerita, ya, bahkan bisa dibantu sampai dengan hipnoterapi. Sebetulnya kita tidak perlu kecil hati apabila kita menderita autoimun, karena dengan kita menderita autoimun kita menjadi lebih berhati-hati. Kita akan menjaga apa yang kita makan, kita akan berusaha untuk hidup tidak cepat marah, ya, jadi lebih rileks, lebih damai. Kemudian kita tentu akan memilih olahraga yang lebih sehat, melihat makanan kita, dan dengan itu kemungkinan besar juga akan membantu supaya stem sel kita lebih mudah terbentuk. Kemudian juga bagaimana dengan kita membalance hormon kita. Jadi tidak perlu berkecil hati. Biasanya orang dengan autoimun akan sangat lebih baik mengontrol diri dan menjaga diri, sehingga akhirnya
autoimun itu akan terkendali dan bukan jadi memperpendek umur, bahkan akan menjadi longevity, menjadi lebih segar dan menjadi lebih cantik, lebih gagah dan lebih berbahagia pula artinya. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita terima. Anti-Aging Devotee, terima kasih telah mendengarkan. Silahkan subscribe, share, like, dan tentunya kita sudah akan membatasi sekarang dengan adanya short dan long YouTube untuk video. Juga sudah adanya playlist sehingga bisa dipilih topik-topik apa yang lebih cocok seputar anti-aging, estetik, wellness, dan regeneratif. See you soon.